termasuk perlindungan. Boleh kalau kita mau berlindung pakai bacaan itu boleh. Tapi catatannya harus sampai ke dalam hati maknanya. Karena syaitan itu tidak menyerang mulut dulu, tidak menyerang tangan kaki dulu. Yang syaitan serang itu adalah hati orang-orang hati. Kenapa bisa berubah? Itu hatinya yang sudah kena. Karena inna fil jasadil mudghah, dalam Rasulullah SAW, dalam setiap tubuh itu ada yang disebut dengan segumpal darah, hati. Ala wahyil qalb, ingat itu adalah hati. Kalau fa'in soluhan jasadul kullu, fa'in fasadat jasadul kullu. Kalau semua isi hatinya baik, ini kan hati ini ibaratnya raja dalam tubuh ini. Kalau hati sudah memerintah, tubuh menjalankan. Kalau hati memerintah tapi tubuh tidak menjalankan, itu ada kurang sinkron. Ya, ada kemunafikan berarti dalam dirinya. Hati sudah mengatakan itu benar, tapi itu tidak mau menjalankan. Berarti kita kena penyakit yang namanya fasik. Kalau khusyuk atau fasik itu penyakit orang yang dia mengerti ada kebenaran, tapi dia tidak menjalankan kebenaran, namanya fasik atau khusyuk. Diibaratkan kalau orang Arab bilang fasik atau khusyuk itu asal kata dari pusai itu tikus. Berit, orang sudah bilang berit tikus. Tikus aja ya, tikus. Kalau orang Minang bilang manci, manci. Oh, kalau di sini ada api, manci. Kalau di tempat Umi, tempat istri, persetan. Ambil kosetan di pucuk meja. Nah, jadi tikus, kalau yang namanya tikus itu dia pasti minimnya tempat yang sudut-sudut ya, atau mungkin pojok-pojok lemari, di balik lemari, di belakang lemari, di balik kasur. Pokoknya di tempat yang gelap dan tidak terjamah oleh kata itu. Soal manusia sering menggerogoti lemari tikus. Tidak ada tikus misalnya tiba-tiba lewat ke sini. Permisi Pak, lewat depan di depan kita itu sendiri. Musola masuk sini. Tikus ikutan di sini. Yang ada juga kucing kalau ada. Lewat kucing kan. Depan. Kalau tikus kan tidak pernah ada. Tiba-tiba lari aja depan bapak. Tidak mungkin. Masa jarang terjadi. Jadi memang tikus ini mental yang jelek. Bahkan menurut hadis yang lain, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa salah satu jelmaan syaitan itu adalah tikus. Salah satu jelmaan syaitan itu tikus. Kalau itu yang ini ya, yang paling jorok-joroknya tikus. Kalau pas waktu baru turun dari surga, menurut kita Kasyful Asrar baru turun dari surga, ya turun ke dunia dia jadi naga. Setan turun dari dunia sebagai naga. Stres, kencing, jadilah kita amat terlantar. Kencing, cuma cerita doang. Jadi kan kalau yang namanya membuatkan nggak boleh menyembunyikan, nanti korupsi, nanti kalau menyembunyikan cerita itu harus diomong. Itu mungkin lagi ada. Nah, ini jadi untuk penyakit fasik harus
kita jauhi. Busuk, fasik itu tidak boleh. Beda dengan nifak atau munafik tadi yang dijelaskan ya. Kalau itu sekarang busuk dan fasik tadi. Nah, maka dari itu kita harus berlindung kepada Allah setiap kali kita melakukan satu kegiatan. Mau sholat, pasti berlindung dulu. Misalnya yang baca usolli a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi ta'ala usolli dan sebagainya yang baca. Yang tidak baca ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Tidak satu permasalahan urusan tadi itu. Karena urusannya niat ya saya, urusannya niat. Tapi yang penting ta'awud ini jelas. Di antaranya dalam surah An-Nahl ayat 98 menyatakan wa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau akan membaca Al-Qur'an, maka hendaklah berlindung diri dari godaan syaitan yang terkutuk. Termasuk dalam aktivitas apapun. Mau pergi, mau berangkat, alhamdulillah syaitan aja alhamdulillah syaitan jangan lupa. Nah, termasuk kejadian yang kemarin juga harusnya kita banyak-banyak ta'awud karena syaitan itu telah menguasai hati. Kalau kita lagi marah, lagi emosi, alhamdulillah syaitan ya. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan dikuasai marah, yang pertama kita lakukan itu awal pertama ta'awud dulu. Alhamdulillah syaitan. Selebihnya boleh misalnya mengenai istighfar, silakan. Karena istighfar mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau yang paling utamanya ta'awud dulu. Alhamdulillah syaitan. Alhamdulillah syaitan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu yang pertama. Ya. Penting. Perintah dari Allah merupakan satu kewajiban, terutama baca Al-Quran. Selebihnya melakukan hal lain harus tahu dulu. Jangan sampai syaitan membarengi tindakan kita. Jangan sampai syaitan ikut campur sama tindakan kita. Mungkin karena kita benar, karena sebetulnya salah. Dibilang kita benar dipengaruhi oleh syaitan, karena salah sebetulnya. Syaitan menggoda manusia itu meletakkan bala tentara dalam hatinya itu 70.000 syaitan. Yang disebut Al-Farnas di sini 70.000 syaitan. Belum yang di kiri kanan depan belakang, belum yang di peninggalan orang yang sudah mati itu tidak ikut mati kan? Syaitan sudah mati, orang yang sudah wafat, syaitan itu tetap hidup. Nanti di hari kiamat terus dihabisi semua. Mati semua. Populasi syaitan itu satu orang manusia lain 70.000. Jadi sangat banyak sekali. Untung kita tidak melihat syaitan. Alhamdulillah. Kalau kita melihat syaitan di mana-mana ada syaitan. Kelihatan semua bentuk-bentuknya yang asli. Kan serem. Ya. Jijik juga melihatnya. Nah, untungnya alhamdulillah yang namanya syaitan itu makhluk dari golongan jin terutama tidak kelihatan sebenarnya. Berlindung kepada Allah. A'udzubillah itu intinya kita memang berlari fafirru ila Allah, berlari menuju Allah. Lari kepada Allah. Kalau kita di tengah jalan kemudian kena hujan, kita lagi jalan atau lagi naik motor misalnya pada mobil, naik motor lagi jalan kita tiba-tiba terkena hujan. Maka yang kita lakukan itu apa? Cari tempat berteduh, berlindung. Nah, itulah namanya a'udzubillah. Kalau kita merasa syaitan itu menggoda kita, jangan datang. Tapi segera berlari kepada Allah. Sandarkan semuanya kepada Allah. Yang penting kita mengharap perlindungan darinya. Jangan ditantang. Kata Allah, hadir. Biar saya lawan. Jangan. Terus. Hei, segera dulu datang sini. Nanti apa cari? Jangan. Ya, kalau usah sudah berlindung kepada Allah. Alhamdulillah syaitan. Tipu daya syaitan itu inna kaida syaitan karena dhaifah. Sebenarnya tipu daya syaitan itu sangat lemah kalau kita berlindung kepada Allah. Tapi
Tapi kalau kita menyerahkan diri kita sendiri, kita sok berani, ya, itu kita akan kalah nanti.